Pernah nggak sih ayah bunda ngerasa kalau waktu makan itu udah kayak medan perang, sendoknya ditolak, mulut si kecil terkunci rapat, aduh rasanya khawatir banget kan? Nah, fenomena ini nih yang sering disebut GTM atau gerakan tutup mulut. Tapi tenang-tenang, Anda sudah ada di tempat yang pas. Sebentar lagi kita akan bedah bareng-bareng gimana caranya mengubah drama di meja makan jadi petualangan yang seru. Kalimat ini rasanya kok kita banget ya. Udah capek-capek masak, ditolak mentah-mentah. Rasa lelah, khawatir, campur aduk jadi satu itu nyata banget. Dan saya mau bilang, Anda nggak sendirian kok. Ini bukan berarti kita gagal. Ini cuma sebuah fase yang ada solusinya, dan kita bakal cari solusinya bareng-bareng. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita pecahin dulu misteri GTM itu apa. Terus, kita selami kenapa sih anak bisa nolak makan. Nah, habis itu kita bakal bahas kunci utamanya, yaitu aturan dan ketenangan. Lanjut, kita ubah makan jadi permainan. Dan yang terakhir, tapi penting banget, kita kenali kapan harus cari bantuan ahli. Gimana, udah siap? Yuk kita mulai. Oke, kita masuk ke babak pertama, membongkar misteri di balik gerakan tutup mulut. Karena, ya kan, sebelum kita bisa menyelesaikan masalah, kita harus kenalan dulu dong sama musuhnya ini. Nah, ini dia poin yang penting banget untuk kita pahami bareng-bareng. GTM itu bukan penyakit, bukan diagnosis medis. Ini cuma istilah untuk sebuah perilaku. Kenapa ini penting? Soalnya, kalau ini cuma perilaku, artinya ini bisa diubah. Perilaku itu punya pola, punya pemicu, dan yang paling melegakan, ceritanya bisa kita ubah. Nah, setelah kita tahu GTM itu apa, pertanyaan besarnya kan kenapa? Kenapa anak kita melakukannya? Sekarang, yuk kita pakai topi detektif kita dan mulai investigasi akar masalahnya. Jadi, apa sih sebenarnya yang bikin si kecil yang tadinya makannya lahap, tiba-tiba mogok makan? Jawabannya tuh ternyata nggak cuma satu. Ada beberapa kemungkinan yang perlu kita intip nih. Coba kita lihat tabel ini. Pemicunya itu bisa kita bagi jadi 4 kategori besar. Pertama, fisiologis. Ya, mungkin aja dia lagi nggak nyaman, lagi tumbuh gigi, atau sariawan. Kedua, psikologis. Mungkin dia lagi di fase aku mau mandiri, atau ya bosan aja sama menunya. Ketiga, lingkungan. Bisa jadi suasana makannya tegang, atau terlalu banyak gangguan dari TV atau gadget. Dan yang keempat, ini yang sering banget kejadian, anak sebetulnya udah kenyang. Kenapa? Kebanyakan minum susu atau ngemil. Coba deh direnungkan sebentar. Kira-kira mana nih yang paling pas sama kondisi di rumah? Oke, para detektif, kita udah punya beberapa petunjuk. Sekarang, kita masuk ke bagian paling penting, strategi. Dan percaya deh, strategi terbaik itu nggak dimulai dari piring anak, tapi dari kepala dan hati kita sebagai orang tua, dari pola pikir dan ketenangan kita. Ini adalah fondasi dari semuanya. Anak-anak itu kan kayak spons emosi ya. Mereka itu nyerap banget rasa tegang, frustrasi, atau marah kita. Kalau kita stres, mereka bakal mikir, oh makan itu nggak enak ya, bikin mama papa tegang. Jadi sebelum kita menyajikan makanan, kita sajikan dulu ketenangan. Tarik nafas dalam-dalam, hembuskan. Ingat ya, ini cuma makan, bukan ujian akhir. Ini dia angka ajaibnya. 30 menit. Batasi waktu makan maksimal segitu. Tujuannya apa? Bukan buat menghukum lo, tapi untuk ngajarin kalau waktu makan itu ada batasnya, biar meja makan nggak jadi ajang negosiasi yang alot dan nggak selesai-selesai. Lewat 30 menit, mau habis atau nggak, sudahi sesi makannya dengan tenang. Santai aja. 3 aturan ini, atau biasa disebut feeding rules, ini kerangka kerja kita. Simple kok. Pertama, buat jadwal yang tetap. Biar badan si kecil belajar kapan waktunya lapar. Kedua, durasi maksimal 30 menit yang tadi kita bahas. Dan ketiga, di antara jam makan, tawari hanya air putih. Ini penting banget, biar perut mereka nggak kenyang duluan sama kalori dari minuman lain. Kuncinya cuma satu, konsisten. Oke, fondasinya udah kuat, aturannya udah jelas. Sekarang, saatnya kita main-main. Yuk, kita sulap meja makan yang tadinya tegang jadi taman bermain yang penuh warna dan keceriaan. Bukan cuma kita loh, anak-anak juga makan pakai mata. Tampilan makanan yang lucu dan menarik itu bisa banget mengubah nggak mau, jadi itu apa? Aku mau coba. Tenang dulu, nggak perlu jadi seniman profesional kok. Cuma pakai cetakan nasi bentuk mobil atau beruang, susun brokoli jadi pohon, atau wortel jadi senyuman, udah cukup banget. Pakai piring warna-warni juga ngebantu loh. Hal-hal simpel ini ngasih sinyal ke anak kalau makan itu seru. Nah, ini dia, trik psikologis yang ampuh banget. Waktu anak merasa ikut andil dalam proses menyiapkan makanan, mereka jadi punya rasa memiliki terhadap makanan itu. Ini tentang ngasih mereka sedikit kontrol yang positif. Caranya gampang banget.
Ajak aja mereka bantu cuci sayur, atau kasih pilihan simple. Dek, hari ini kita mau makan brokoli atau wortel? Dengan kita kasih mereka pilihan, kita memberdayakan mereka, dan ini efeknya besar banget untuk mengurangi drama di meja makan. Coba deh, anak mana sih yang nggak suka main cocol-cocolan? Nah, kita manfaatin kesukaan mereka ini. Siapin aja saus cocolan yang sehat, misalnya yogurt, di samping potongan sayuran rebus atau buah. Aksi mencelupkan stik wortel itu jauh lebih menyenangkan daripada dengerin perintah, ayo makan sayurnya. Fokus anak jadi pindah dari terpaksa makan, jadi asyiknya main cocol-cocolan. Tahu-tahu sayurnya udah habis. Jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah remehkan kekuatan teladan. Anak itu kan peniru ulung ya. Mereka belajar dari yang kita lakukan, bukan dari omongan kita. Jadi, yuk duduk dan makan bareng mereka. Tunjukin kalau kita juga menikmati makan sayur. Enaknya brokoli ini. Meja makan itu panggung kita buat nunjukin betapa menyenangkannya makanan. Ciptakan momen makan bersama yang hangat, bukan kejar-kejaran nyuapin anak keliling rumah. Oke, semua strategi tadi itu ampuh banget buat GTM yang penyebabnya perilaku. Tapi kita juga harus pinter dan waspada untuk mengenali kapan GTM ini mungkin jadi sinyal dari masalah yang lebih serius. Tolong perhatikan baik-baik 3 tanda bahaya ini ya. Kalau GTM-nya berlangsung lama banget sampai berminggu-minggu, atau berat badannya nggak naik-naik, atau yang paling penting, kurva pertumbuhannya di buku KMS itu mulai datar atau bahkan turun. Nah, ini saatnya bertindak. Jangan tunda lagi, segera konsultasikan ke dokter anak. Jadi, inilah tujuan kita bersama. Dengan aturan yang konsisten, dibalut ketenangan kita sebagai orang tua, dan ditaburi sedikit kreativitas, kita bisa banget mengubah cerita waktu makan. Bayangin deh, meja makan yang penuh tawa dan eksplorasi rasa. Itu bukan mimpi loh, itu tujuan yang sangat bisa kita capai. Selamat mencoba ya ayah dan bunda yang hebat.